Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Ali Ibrahim dengan 3 digit NIM terakhir 107. Lalu ada teman saya Rahmat Arif Anwar dengan 3 digit NIM terakhir 156. Di sini kita akan mensimulasikan deadlock pada sistem operasi menggunakan OS simulator. Oke, pertama kita langsung masuk ke dalam compilernya. Setelah itu kita bisa masukkan kode. Di sini kita ada 2 kode. Ya, untuk kode pertama ini sini. Jadi proses program pertama itu dia mengambil resource 0. Lalu dia menunggu selama 3 detik. Setelah itu dia akan mengambil resource pertama. Dan dia akan lanjut. Nah, setelah kita masukkan program pertama ini, kita compile. Kita compile dulu. Setelah itu kita bisa load in memory. Nah, setelah load in memory kita bisa masuk compile lagi untuk memasukkan kode kedua. Kita ganti kode kedua. Ini kodenya sama, cuma dibalik aja. Jadi proses dia mengambil resource pertama, lalu menunggu selama 3 detik, lalu dia mengambil resource yang ke 0. Jadi kebalikannya yang program pertama. Nah, setelah itu kita compile. Nah, setelah di-compile kita load in memory. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya di OS.0 ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang kita sudah di OS 0 ini buat mensimulasikan deadlocknya. Jadi kita sudah memasukkan 2 program. Ini ada proses pertama, kita masukkan ke ready process. Ini juga proses kedua, kita bakal memasukkan ke ready process. Nah, kita bakal melihat kejadian deadlocknya ada di sini. Deadlock kan ada 4 kondisi tuh. Kondisi yang pertama itu ketika resource hanya bisa memakai satu proses. Seperti yang dilihat ini ada 6 resource. Jadi ntar proses pertama bakal memakai resource 0, proses kedua bakal memakai resource yang ke 1. Nah, terus kejadian kedua itu hold and wait, yang dimana ketika proses 1 sedang memakai resource 0, dia sedang wait, dan R1 juga memakai resource 1, tetapi di proses 2 resource 1 ini dia request untuk memakai resource 0, padahal resource 0 masih dipakai. Nah, terus di proses ketiga ketika deadlock itu, kondisi ketiga itu ketika dia tidak bisa memaksa untuk memberhentikan requestnya. Nah, untuk kondisi yang keempat itu ketika R1 saling menunggu R0 dan R0 saling menunggu R1. Jadi proses kedua itu pengen memakai R0, tapi proses 1 juga ingin memakai R1. Padahal mereka saling wait, saling proses. Ntar bakal jadi merah, terus merah, dua-duanya merah, akhirnya pun mereka saling menunggu dan terjadinya deadlock. Langsung saja habis ini kita bisa start aja. Kita start. Nah, kita bakal lihat tuh R0 bakal dipakai proses 1, R1 bakal dipakai proses 2, R1 menunggu R0 padahal R0 masih dipakai. Nah, R0 sekarang yang pengen memakai R1. Mereka saling menunggu dan saling pengen pakai padahal nggak bisa. Akhirnya pun terjadi proses deadlock. Nah, itu saja untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.